Selamat pagi bagi kita semuanya. Pada hari ini kita akan mengadakan ibadat sabda dalam rangka bulan Kitab Suci Nasional. Untuk itu saya mengajak anak-anak semua dan Bapak Ibu guru untuk bersatu di dalam doa yang dipimpin oleh Pak Markus. Mari kita bersama-sama mengikuti ibadat sabda dengan baik. Terima kasih. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan layakkanku ku dapat memanggilmu Bapa, kau yang ku minta saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi Bapak Ibu guru dan anak-anak yang terkasih. Pada pagi hari ini kita secara khusus akan mengadakan ibadat dalam rangka pembukaan bulan Kitab Suci Nasional. Selama bulan September ini marilah kita memfokuskan diri pada sabda Allah, mendengarkan, merenungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar kita layak di hadapan Tuhan, marilah dengan rendah hati kita mengakui dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa kami yang maha baik, bangkitkanlah dalam diri anak-anak-Mu semangat untuk makin mencintai-Mu dan selalu berusaha untuk meluangkan waktu untuk berjaga bersama-Mu, serta mencintai ajaran-Mu yang kami renungkan setiap hari. Semoga sabda-Mu selalu tinggal di dalam hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah berlimpah bagi kami dan orang-orang di sekitar kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang terkasih, kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hendaknya orang memandang kami sebagai hamba Kristus dan pengurus rahasia Allah. Yang dituntut dari pengurus yang demikian ialah bahwa mereka nyata-nyata dapat dipercayai. Bagiku, sedikit sekali artinya entah aku dihakimi oleh kalian, entah oleh sesuatu pengadilan manusia. Malahan aku sendiri tidak menghakimi diriku. Memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Dialah yang akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dialah pula yang akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Pada saat itulah tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesuslah bersabda, tinggallah padaku, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Kini ku utus, wartakan sabdaku, warta sukacita dari Bapakku. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku, Dikau Tuhanku. Dikau telah bersabda, siapa bersamaku akan menghasilkan buah yang lebat. Terpisah dariku, Dikau pasti musnah. Bila bersamaku, Dikau bahagia. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku, Dikau Tuhanku.
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan sarip kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula, dan tiada seorang pun yang telah meminum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita dengarkan renungan anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Anak-anak yang terkasih, menghakimi bukanlah panggilan hidup seorang Kristiani, dan menghakimi tidak pernah menjadi jaminan bahwa kita adalah benar. Menjadi murid yang setia dan rendah hati pasti menjamin bahwa kita tetap bersama Dia dan sampai pada jalan kesempurnaan. Selalu sadar siapa kita, di mana kita, dan untuk apa kita ada, akan menciptakan sikap yang tepat. Kita akan menjadi anggur tua yang lebih baik, murid muda yang menuju kedewasaan, dan pribadi yang tidak mudah terprovokasi untuk merusak. Dalam ketidaksempurnaan kita dan sesama kita, hendaklah kita lebih sabar, cerdas, toleran, dan bijaksana. Bersediakah kita melakukan hal ini? Marilah kita hening sejenak untuk merenungkan sabda Tuhan. Sekarang marilah kita lanjutkan dengan mengakui iman kita di hadapan Allah dan di hadapan sesama dengan mengucapkan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah sekarang kita lanjutkan dengan doa umat.
Yesus bersabda, "Di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, disitulah aku hadir." Maka dengan Yesus di tengah-tengah kita, dapatlah kita berdoa kepada Bapa di surga. Bagi gereja masa sekarang, semoga Allah Bapa mendampingi gerejanya agar semakin tabah pada masa sekarang ini dan berani menyuarakan peringatannya terhadap ketidakadilan dan kekerasan yang berkecamuk di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua yang mencari kebenaran, semoga Allah Bapa membimbing mereka yang mencari kebenaran agar berkat pergaulan dengan para pengikut Kristus dapat menemukan sinar ilahi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga yang tidak dikaruniai anak, semoga Bapa menghibur keluarga-keluarga yang tidak dikaruniai anak agar mereka sadar bahwa segala cinta kasih tentu menghasilkan buah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga Bapa mencurahkan cinta kasih-Nya agar jangan sampai mencoret atau menolak siapapun. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan paroki, bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, karena diperkuat oleh sabda-Mu, maka setiap kali kami mengikuti ibadat sabda, kami ulangi pilihan kami pada Putra-Mu. Engkaulah yang memberi kami kekuatan agar kami semakin menyelami tuntutan-tuntutan pilihan itu. Semoga Kau terima usaha saling cinta kasih kami dalam korban Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita satukan dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Marilah kita akhiri ibadat sabda pada pagi hari ini dengan berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kami bersyukur atas sabda cinta kasih-Mu ini. Mampukanlah kami untuk melihat dan mewartakan karya cinta kasih-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Utuslah roh kebijaksanaan-Mu untuk membimbing kami dalam persiarahan menuju kepadamu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat sabda dalam rangka pembukaan Kitab Suci Nasional sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu.